Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi yang merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainemisi SPDN Home. Tugas ini juga merupakan tugas ujian tengah semester. Tugas ini adalah dari saya, yaitu Azila Rahma dengan NIM 21016135 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya menjelaskan materi mengenai paragraf. Paragraf di sini saya menjelaskan 4 pokok bahasan yang penting. Yang pertama mengenai hakikat paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari kalimat yang membentuk satu pokok pikiran. Kemudian yang kedua ada syarat paragraf, yaitu ada 4. Yang pertama kesatuan yang berhubungan dengan kalimat topik. Yang kedua ada koheren atau penyatuan yang merupakan kekompakan. Kemudian yang ketiga adalah keluasan pengimbangan. Kemudian yang keempat adalah susunan terpola. Susunan terpola pula ada 3. Yang pertama ada susunan kronologis, susunan logis, dan susunan ruang. Kemudian yang ketiga adalah struktur paragraf. Menurut tarikan itu ada 5. Yang pertama adalah struktur paragraf yang lengkap, yaitu yang mempunyai susunan transisi, kalimat topik, kalimat pengimbang, dan kalimat penegas. Yang kedua itu adalah cuma 3, yaitu di situ ada kalimat topik, kalimat pengimbang, dan kalimat penegas. Yang nomor 3 itu juga ada 3, yaitu ada susunan transisinya, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Kemudian yang keempat ada kalimat dengan 2 susunan, yaitu ada kalimat topik dan kalimat pengembang. Kemudian yang kelima itu adalah kalimat pengembang, kalimat topik, dan kembali lagi ke kalimat pengembang. Kemudian selanjutnya itu adalah dari situ dijelaskan ada 2 pokok bahasan yang penting untuk dibahas, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Kalimat topik itu adalah kalimat yang mempunyai ide, suatu gagasan. Kemudian kalimat pengembang, jika di suatu paragraf itu kita mendapat paragraf kalimat ide, berarti selanjutnya itu adalah kalimat pengembang. Kemudian selanjutnya adalah jenis paragraf. Yang pertama itu adalah berdasarkan kelengkapan. Ada 2. Yang pertama kalimat sederhana, yaitu yang terdiri dari kumpulan 1 atau 2 yang membentuk suatu kesatuan. Kemudian yang kedua itu adalah paragraf sempurna, yang merupakan terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan posisi kalimat, ada 4. Yang pertama deduktif, kalimat topiknya berada di awal paragraf. Induktif, kalimat topiknya berada di akhir paragraf. Deduktif induktif, kalimat topiknya berada di awal dan akhir paragraf, serta kalimat penuh kalimat topik. Maksudnya adalah hampir di satu paragraf itu semuanya kalimat topik. Selanjutnya itu adalah berdasarkan fungsi paragraf. Yang pertama itu adalah paragraf pembuka, yaitu yang membuka suatu pokok bahasan. Kemudian selanjutnya itu adalah pengembang. Paragraf pengembang itu adalah yang mengembangkan suatu karangan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh paragraf pembuka. Selanjutnya adalah paragraf penutup, yaitu yang simpulan atau menutup suatu karangan kita. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan teknik pemaparan. Yang pertama narasi. Narasi itu adalah suatu bentuk percakapan yang bertujuan untuk menyampaikan atau menceritakan suatu rangkaian peristiwa atau pengalaman. Kemudian selanjutnya yang kedua itu setelah narasi ada deskripsi, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa atau mungkin mendeskripsikan suatu objek, mendeskripsikan suatu tempat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu adalah ada eksposisi. Eksposisi di sini adalah berisi penjelasan sehingga dapat membuat cakrawala pemikiran berpikir pembaca. Tujuannya itu adalah menyusun karangan eksposisi untuk memaparkan suatu pokok bahasan. Kemudian selanjutnya itu setelah eksposisi yang terakhir ada argumentasi. Argumentasi itu adalah maksudnya adalah kita itu mempunyai suatu kesimpulan atau maksudnya mempengaruhi sikap dan pendapat seseorang. Dengan di situ kita membuat suatu bahan pokok bacaan dengan membuat pendapat dari orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube aku. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube aku selanjutnya. Bye bye.